Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu budaya dulur. Kamu pernah dengar istilah weton? Dalam budaya Jawa, weton dianggap punya pengaruh besar terhadap nasib dan masa depan seseorang. Bahkan, ada yang percaya kalau weton bisa menentukan apakah hidup kita akan dipenuhi keberuntungan atau justru penuh tantangan. Apakah benar nasib itu sudah ditentukan oleh weton? Dan yang lebih penting, apakah nasib itu bisa diubah? Tapi sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca sholawat bersama-sama, ya. Semoga dengan bersholawat, hati kita selalu diberi ketenangan dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Semoga kita semua senantiasa diberi keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Dan buat kamu yang baru tahu channel ini, jangan lupa buat klik tombol like, share, dan subscribe, ya. Aktifin juga lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Bagaimana si weton bisa mempengaruhi nasib? Menurut kepercayaan tradisional, setiap weton punya karakteristik tertentu yang bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Misalnya, ada weton yang dianggap membawa rezeki melimpah, tapi ada juga yang dianggap sering menghadapi cobaan berat. Dalam konteks ini, weton dianggap memiliki energi tertentu yang bisa mencerminkan perjalanan hidup seseorang. Contohnya, seseorang yang lahir pada Selasa Kliwon mungkin dianggap memiliki kepribadian yang kuat, tetapi sering menghadapi tantangan dalam hubungan sosialnya. Sementara itu, Jumat Legi sering diasosiasikan dengan keberuntungan besar dalam aspek finansial. Namun, penting untuk diingat bahwa weton hanyalah alat bantu atau pedoman untuk refleksi diri. Tidak ada keharusan bagi seseorang untuk tunduk sepenuhnya pada ramalan ini. Misalnya, jika ramalan weton seseorang menyatakan bahwa ia akan menghadapi kesulitan ekonomi, hal itu bisa menjadi motivasi untuk lebih giat berusaha dan mencari peluang baru. Di masyarakat Jawa, weton seringkali dibumbui dengan berbagai mitos yang kadang sulit dibedakan dari fakta. Misalnya, mitos bahwa seseorang dengan weton tertentu akan selalu mengalami kesulitan dalam mencari pasangan hidup. Ada juga yang percaya bahwa weton tertentu membawa sial sepanjang hidup. Tapi apakah semua itu benar? Tentu saja tidak selalu. Kita perlu memahami bahwa weton adalah bagian dari budaya dan tradisi yang kaya akan simbolisme. Mitos seperti ini sering muncul karena cerita turun-temurun yang tidak selalu berbasis pada kenyataan. Faktanya, banyak orang yang wetonnya dianggap kurang beruntung justru bisa mencapai kesuksesan besar. Semua kembali pada usaha, doa, dan niat baik kita. Jika kita hanya berpegang pada mitos, bisa-bisa kita malah terjebak dalam pikiran negatif yang membatasi diri sendiri. Penting untuk selalu bersikap kritis dan bijak dalam memahami tradisi seperti ini. Tradisi adalah panduan, bukan vonis mutlak atas hidup kita. Ini dia pertanyaan besar yang sering muncul. Apakah nasib bisa diubah? Jawabannya, tentu saja bisa. Dalam kehidupan, kita sering mendengar kisah orang-orang yang mampu mengubah hidupnya dari nol menjadi luar biasa berkat kerja keras dan doa. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa takdir memang ada, tapi kita juga diberi kebebasan untuk berusaha dan berdoa. Nasib buruk yang diramalkan berdasarkan weton bukanlah sesuatu yang harus kita terima begitu saja. Kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita merespons tantangan hidup. Misalnya, jika ramalan weton menyebutkan bahwa seseorang akan menghadapi banyak rintangan di usia muda, itu bisa menjadi motivasi untuk lebih waspada dan bekerja keras. Dalam praktiknya, mengubah nasib membutuhkan kesadaran, usaha, dan tentu saja doa. Salah satu langkah awal adalah menerima kondisi kita saat ini dengan lapang dada, kemudian mulai mencari cara untuk memperbaikinya. Tidak ada perubahan besar yang terjadi dalam semalam. Semua butuh proses, dan setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat pada tujuan. Berikut ini cara mengubah nasib menurut tradisi Jawa. Dalam tradisi Jawa, mengubah nasib bukanlah hal yang mustahil. Salah satu cara yang cukup dikenal adalah ruatan, yaitu ritual pembersihan diri dari energi negatif. Ruatan sering dilakukan untuk membersihkan diri dari nasib buruk yang diakini menempel pada seseorang. Selain ruatan, doa dan sedekah juga dianggap cara ampuh untuk membuka pintu rejeki dan keberuntungan. Dalam filosofi Jawa, sedekah adalah bentuk nyata dari berbagi energi positif dengan orang lain. Ketika kita berbagi, kita juga membuka jalan bagi datangnya berkah yang lebih besar.
Yang tak kalah penting adalah menjaga niat dan berpikir positif. Pikiran positif akan menarik energi baik ke dalam hidup kita. Misalnya, ketika menghadapi kegagalan, jangan langsung menyerah. Jadikan kegagalan itu sebagai pelajaran berharga untuk melangkah lebih jauh. Tradisi Jawa juga mengajarkan pentingnya keseimbangan antara usaha lahir dan batin. Usaha keras diiringi doa yang tulus dan keyakinan akan pertolongan Tuhan akan memberikan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan hanya mengandalkan salah satunya. Pentingnya peran doa dan usaha dalam mengubah nasib. Setiap manusia pasti ingin hidupnya dipenuhi dengan keberuntungan dan kebahagiaan. Dalam konteks kepercayaan Jawa, doa dan usaha adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam mengubah nasib. Doa dianggap sebagai sarana untuk memohon pertolongan dari Yang Maha Kuasa, sementara usaha adalah bentuk nyata dari ikhtiar kita di dunia ini. Misalnya, jika ramalan weton mengatakan bahwa kita akan menghadapi banyak tantangan dalam hidup, itu bisa dijadikan pengingat untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan dan tidak pernah menyerah. Doa yang diiringi dengan usaha keras akan membuka jalan yang mungkin sebelumnya terasa mustahil. Tradisi Jawa sangat menghargai keseimbangan ini. Ada pepatah yang mengatakan, "Ojo munggayuh langit, nanging uga gawe tangga." Artinya, jangan hanya berharap yang tinggi, tetapi juga buatlah jalan untuk mencapainya. Salah satu kunci utama dalam mengubah nasib adalah dengan menjaga pikiran tetap positif. Pikiran kita adalah magnet yang kuat. Jika kita terus-menerus memikirkan hal-hal buruk, energi negatif itu akan terus mengikuti kita. Sebaliknya, jika kita fokus pada hal-hal baik, maka energi positif akan datang. Dalam filosofi Jawa, pikiran dan niat sangat berpengaruh terhadap perjalanan hidup seseorang. Ada istilah manunggaling kawula lan Gusti, yang berarti menyatukan niat baik dengan kehendak Tuhan. Ini adalah konsep spiritual yang mengajarkan kita untuk selalu berpikir baik, berbuat baik, dan berharap yang terbaik. Mulailah hari dengan bersyukur dan afirmasi positif. Misalnya, katakan pada diri sendiri, hari ini aku akan melakukan yang terbaik. Percayalah, perubahan besar selalu dimulai dari pikiran kecil yang positif. Yang tak kalah pentingnya peran sedekah dan kebaikan dalam mengubah nasib. Sedekah bukan hanya tentang memberikan harta kepada yang membutuhkan. Dalam tradisi Jawa, sedekah dianggap sebagai cara untuk membersihkan diri dari energi negatif dan membuka pintu rejeki yang lebih besar. Ketika kita bersedekah, kita sebenarnya sedang berbagi energi positif kepada orang lain. Energi ini akan kembali kepada kita dalam bentuk keberkahan dan kemudahan hidup. Itulah sebabnya banyak orang percaya bahwa sedekah bisa mengubah nasib menjadi lebih baik. Selain sedekah, berbuat baik kepada sesama juga menjadi bagian penting dari tradisi Jawa. Setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, akan menjadi tabungan karma baik yang suatu saat akan kembali kepada kita. Jadi, jangan ragu untuk berbagi dan berbuat baik setiap hari. Agar lebih inspiratif, kita tutup dengan kisah nyata seseorang yang berhasil mengubah nasibnya. Sebut saja Agus. Ia lahir dengan weton yang dianggap kurang beruntung. Sejak kecil, Agus sering menghadapi kesulitan ekonomi. Ramalan weton menyebutkan bahwa ia akan terus menghadapi rintangan dalam hidupnya. Namun, Agus tidak menyerah pada nasib. Ia memutuskan untuk berusaha keras dan berdoa setiap hari. Agus juga rutin bersedekah dan selalu berpikir positif. Lambat laun, hidupnya berubah. Dari seorang yang sulit mendapat pekerjaan, Agus kini menjadi pengusaha sukses yang dikenal karena kedermawanannya. Kisah Agus ini adalah bukti bahwa weton bukanlah penentu akhir dari hidup seseorang. Dengan usaha, doa, dan niat baik, nasib bisa diubah menjadi lebih baik. Nah, itu dia pembahasan kita tentang weton dan nasib. Jadi, jangan pernah takut dengan ramalan atau mitos yang beredar. Ingat, kita selalu punya kendali atas hidup kita. Usaha, doa, dan kebaikan adalah kunci utama untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Share juga ke teman-temanmu biar mereka tahu bahwa nasib itu bisa diubah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat menjalani hidup. Salam satu budaya Nusantara Lur.